إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hari-hari ini kita melihat dan menyaksikan dan mendengar saudara-saudara kita, kerabat kita, bahkan mungkin keluarga terdekat kita, baik itu orang tua, saudara, adik kita, atau tetangga kita. Kita menyaksikan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, ibadah yang paling agung, karena termasuk salah satu dari rukun Islam yang akan menyempurnakan agama seseorang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana tidak melaksanakan ibadah haji menjadikan seorang bahagia, karena dengannya seorang muslim menyempurnakan rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun agama ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 rukun. Bersaksi dengan tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Haji merupakan ibadah yang menjadikan seorang hamba begitu istimewa di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena mereka adalah tamu-tamu pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, Al-Hajj wal-Mu'tamir wafdun. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabuh. Mereka dipanggil oleh Allah lalu menjawab seruan Allah. Sa'aluhu fa'atahum. Mereka memohon kepada Allah dan Allah memberikan apa yang menjadi permohonan mereka. Dan begitu banyak keutamaan-keutamaan lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyaksikan
jamaah kaum muslimin berangkat menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Menyaksikan betapa bahagianya mereka diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ini. Tentu sebagian di antara kita ada yang merasa sedih. Di antara kita ada yang merasa belum mendapatkan kesempatan, sehingga mungkin berangan-angan suatu saat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Dan itu perasaan yang sangat wajar bagi orang-orang beriman. Ketika melihat orang lain melaksanakan kebaikan, lalu dia tidak bisa melaksanakannya, kemudian dia bersedih. Atau dia merasa belum mendapatkan kesempatan untuk melaksanakannya, maka sangat wajar apabila dia bersedih. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi terkadang kita yang lalai, terkadang kita yang lupa akan kebaikan-kebaikan Allah yang bisa kita raih walaupun dengan tenaga yang begitu ringan. Jamaah yang dirahmati Allah, pahala ibadah haji bisa kita raih sekalipun kita berada di tempat kita masing-masing. Ada beberapa amalan ringan yang apabila kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala ibadah haji. Sekalipun amalan-amalan ini tidak menggugurkan kewajiban seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi seorang muslim tidak boleh melewatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan bisa jadi kala kita memanfaatkan kesempatan untuk meraih pahala haji dari amalan yang bisa kita lakukan di tempat kita, bisa jadi ini menjadi sebab Allah memberikan kita kemudahan dan taufik untuk melaksanakan haji yang sesungguhnya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, barang siapa yang memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan lalu dia tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taufik setelahnya untuk melakukan kebaikan. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih pahala haji. Yang pertama adalah berniat. Berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan niat yang benar akan diikuti dengan doa, meminta dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW suatu ketika di perjalanan menuju salah satu peperangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna fil madinati rijalan ma sirtum masiran wala salaktum wadiyan illa kanu ma'akum." Sungguh di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian melewati suatu perjalanan atau melewati suatu lembah, melainkan mereka bersama kalian. Habasahumul marad, mereka tidak bisa ikut bersama kalian karena tertahan oleh udzur, yaitu sakit. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fi hadza fadilatu an-niyyati fil khair wa anna man nawal ghazwa wa ghayruhu min as-salihat fa'arada alayhi 'udhrun hasala lahu thawabu niyyatihi. Di dalam hadis ini terdapat faidah dan keutamaan dari niat yang baik, niat melakukan kebaikan. Bahwasanya barang siapa yang berniat untuk berjihad atau melakukan amal-amal soleh yang lainnya, lalu dia terhalangi oleh udzur, maka dia mendapatkan pahala niatnya. Nabi SAW juga menggambarkan orang yang memohon kebaikan
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala syahadata sadiqan, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi." Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan jujur dan benar dan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membawanya ke derajat orang-orang mati syahid sekalipun dia meninggal di atas kasurnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, berniatlah untuk melaksanakan ibadah haji dan mintalah kepada Allah tabaraka wa taala. Mungkin sebagian kita ada yang pesimis karena melihat antrian haji yang begitu panjang, atau melihat kemampuan yang belum cukup. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, la yata'adhamuhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang besar di hadapan Allah tabaraka wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Rabb kalian dan kalian yakin permintaan kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita lakukan untuk meraih pahala haji adalah menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Wa man kharaja ila tasbih hidduha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ajrul mu'tamir. Wa salatun ala athri salatin la lagwa bainahuma kitabun fi 'illiyin." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci dan sudah berwudu untuk melaksanakan salat wajib di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dengan berihram. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan salat duha, tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah kecuali itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umrah. Dan menunggu salat ke salat berikutnya, tidak ada amalan yang sia-sia di antaranya, maka pahalanya tertulis di tempat yang sangat tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah amalan yang bisa kita lakukan setiap hari. Datang ke masjid dalam keadaan bersuci dari rumah kita, dalam keadaan sudah berwudu, maka pahalanya sangat besar, yaitu seperti pahala orang yang haji yang sedang ihram melaksanakan ibadah haji. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara amalan yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa meraih pahala haji adalah salat berjamaah, salat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, lalu salat 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadat ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حاجة وعمرة." Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, tepatnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu 15 menit setelah terbit matahari, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan dengan apa yang dia lakukan tadi pahala haji dan umrah. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tammatun tammah, yaitu pahalanya sempurna. Dengan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu duduk sebentar berzikir kepada Allah, kemudian salat 2 rakaat, maka kita akan bisa meraih pahala yang sangat besar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara amalan ringan yang bisa kita lakukan setiap saat untuk mendapatkan pahala ibadah haji adalah berzikir setelah salat wajib. Dahulu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur min al-amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapatkan derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal.
dengan harta-harta mereka. Yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Walahum fadlun min amwalihim yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Mereka memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk berhaji, untuk umrah, untuk berjihad dan untuk bersedekah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum man ba'dakum wa kuntum khayra man antum baina dhahranaihi illa man amila mithlahu." Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perkara yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan kedudukan orang-orang yang telah mendahului kalian, dan kalian tidak akan bisa dikejar kebaikan kalian oleh orang-orang setelah kalian, dan kalian adalah orang-orang terbaik di antara mereka, kecuali apabila mereka melakukan amalan seperti yang kalian lakukan. Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33, yaitu kalian bertasbih, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap selesai salat wajib sebanyak 33 kali. Lalu sahabat muhajirin datang kembali kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami dari kalangan muhajirin mendengarkan apa yang telah engkau sampaikan dan melakukan seperti yang kami lakukan." Lalu Nabi SAW bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian jemaah dirahmati Allah, di antara amalan yang memiliki pahala seperti ibadah haji adalah umrah di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya menyamai haji bersamaku, yaitu berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan hendaknya kita sadar juga bahwa saat ini kita berada di dalam salah satu bulan haram. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Dzalika ad-dinul qayyim minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 4 di antara 12 bulan tersebut termasuk bulan-bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzalika ad-dinul qayyim, dan itulah agama yang benar. Kemudian perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan harus kita jaga di 4 bulan haram ini. Allah taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah sekali-kali kalian zalim terhadap diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan haram merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seorang muslim melakukan sesuatu yang menunjukkan bukan dari pengagungan terhadap apa yang diagungkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sungguh seorang muslim mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci dan apa yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Dan itu adalah bagian dari kesempurnaan tauhid seseorang. Bahkan seorang muslim tidak akan sempurna tauhidnya sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk juga 4 bulan ini. Maka hendaknya kita agungkan dengan berusaha menjauhkan diri kita dari segala bentuk maksiat dan dosa. Terkadang sebagian kaum muslimin lalai dan tidak menyadari tentang agungnya bulan-bulan ini. Maka fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka hindarilah segala bentuk maksiat, dari maksiat yang terbesar yaitu kesyirikan, kekufuran, melakukan bid'ah, amalan yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa besar, begitu juga dengan dosa-dosa kecil. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil apabila dosa itu dilakukan terus-menerus, apalagi dilakukan di waktu-waktu mulia seperti saat ini. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, inna adh-dhulma fi ashhuril hurum a'zamu jurman wa wizran min siwaha wa in kana adh-dhulmu fi kulli ahwalin 'aziman. Sesungguhnya berbuat zalim di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Sekalipun berbuat zalim setiap waktu, itu termasuk dosa besar. Walakinnallaha yu'adzimu min amrihi ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jagalah lisan kita, jagalah badan kita, jagalah hati kita, jangan sampai melakukan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan segala bentuk larangan dan maksiat serta dosa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.